Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Selamat datang di channel YouTube aku, Cantika Agni. A few moments later. Halo teman-teman, balik lagi sama aku. Kenalin, nama aku Afin Cantika Agni dengan NPM 24042010131. Jadi tugas ini aku buat untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester mata kuliah umum Bahasa Indonesia UPN Veteran Jawa Timur. Oke, jadi di sini kita akan membahas mengenai penomoran dan daftar pustaka. Pertama, penomoran. Sebuah karya tulis ilmiah seperti skripsi, makalah, tesis, dan karya ilmiah lainnya itu umumnya tuh memiliki aturan atau sistematika penulisan khusus ya. Nah, salah satunya itu adalah aturan penomoran. Oke, kemudian urutan penomoran halaman. Yang pertama, cover. Pada cover umumnya tidak dicantumkan halaman ya. Lalu kemudian yang kedua ada kata pengantar. Ini menggunakan format angka Romawi. Lalu yang ketiga ada daftar isi. Ini sama juga seperti kata pengantar menggunakan angka Romawi. Lalu kemudian yang ada isi. Nah, untuk isi ini biasanya itu dibagi menjadi beberapa bab ya, dari bab 1, bab 2, bab 3 dan seterusnya. Nah, di isi ini tuh menggunakan angka 1, 2, 3 dengan aturan penomoran diletakkan di bagian bawah di posisi tengah. Lalu yang terakhir ada daftar pustaka. Ini sama seperti isi, formatnya menggunakan angka 1, 2, 3 mengikuti isi dan diletakkan di bagian bawah tengah. Selanjutnya ini contoh urutan penomoran pada skripsi. Jadi nanti itu ada halaman judul, lalu lembar pengesahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi. Nah, pada bab 1 ini nanti penomorannya itu pada latar belakang nanti 1.1, kemudian rumusan makalah 1.2, tujuan 1.3, manfaat 1.4, dan kerangka konsep 1.5. Lalu pada bab 2, tinjauan pustaka itu 2.1, 2.2, 2.3. Lalu yang bab 3 metode penelitian ini 3.1, 3.2, 3.3, 3.4. Nah, jika ada subbab lagi itu kita bisa tulis seperti yang ada pada gambar. Pada 3.4 itu bisa kita tulis 3.4.1. Lalu yang selanjutnya 3.4.2 dan seterusnya. Lalu bab 4 hasil dan pembahasan ini 4.1, lalu 4.1.1 ini subbabnya teman-teman. Lalu kemudian pada bab 5 ini kesimpulan dan saran 5.1, 5.2. Kemudian daftar pustaka dan lampiran. Oke, selanjutnya mengenai daftar pustaka. Nah, ketika kita menulis sebuah karya ilmiah, kita harus menyajikan tulisan yang berasal dari sumber yang benar. Nah, disitulah daftar pustaka ini wajib dicantumkan. Jadi daftar pustaka ini tuh adalah daftar mengenai buku-buku atau sumber-sumber yang digunakan dalam sebuah penelitian. Jadi tujuan untuk menuliskan daftar pustaka ini sendiri tuh sebagai petunjuk bahwa data yang kita tampilkan itu merupakan data yang benar, dan untuk menghindari tuduhan plagiarisme, kemudian untuk menghargai penulis yang menjadi sumber acuan kita, dan selain itu juga bisa membantu para pembaca lainnya untuk mengetahui lebih dalam sumber kutipan karya ilmiah yang kita tulis. Oke, poin yang harus diperhatikan dalam penulisan daftar pustaka. Yang pertama, daftar pustaka itu ditulis berdasarkan urutan abjad nama belakang dari penulis. Yang kedua, daftar pustaka yang memiliki penulis yang sama diurutkan berdasarkan tanggal publikasi yang paling awal. Lalu yang ketiga, beberapa elemen yang harus dituliskan dalam daftar pustaka itu antara lain ada nama penulis,
tahun publikasi atau tahun terbit, judul buku atau judul karya ilmiah, tempat terbit, dan nama penerbit. Selanjutnya, penulisan daftar pustaka. Yang pertama ada penulisan daftar pustaka dari buku. Ini formatnya nama belakang, koma, nama depan, titik, kemudian tahun dalam kurung, lalu titik, kemudian judul buku, titik, kota, titik 2, penerbit buku, titik. Contohnya ada pada gambar. Lalu kemudian penulisan daftar pustaka dari artikel jurnal. Formatnya yaitu nama belakang penulis dan inisial, baik satu atau lebih penulis, kemudian titik, lalu dalam kurung tahun terbit, titik, judul artikel jurnal, titik, nama jurnal yang ditulis, itu ditulis italik, koma, lalu volume jurnal ditulis italik juga, lalu dalam kurung nomor, koma, halaman, titik. Contohnya itu pada gambar. Kemudian ada penulisan daftar pustaka dari tesis atau laporan ilmiah. Nah, formatnya ini nama belakang dan inisial penulis, titik, kemudian dalam kurung tahun pembuatan tesis, titik, lalu judul tesis yang ditulis, italik, titik, lalu dalam kurung institusi, koma, tahun. Oh ya, jangan lupa untuk menyertakan diakses dari dan linknya. Contohnya itu ada pada gambar. Kemudian yang terakhir ada penulisan daftar pustaka dari situs internet atau web. Nah, formatnya itu penulis halaman tersebut, titik, kemudian dalam kurung tahun halaman dibuat, titik, judul halaman ditulis dengan italik, titik, tanggal diaksesnya, koma, bulan hari, koma, tahun, koma, dari halaman web mana. Nah, contohnya itu ada pada gambar. Oke, saya kira cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Oke, dadah teman-teman.